Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Akhirnya diungkap di pengadilan, alasan Putri Chandrawati temui Brigadir J usai mengaku dilecehkan. Pakar psikologi forensik Reni Kusumowardani menjelaskan alasan Putri Chandrawati masih menemui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J setelah mengaku dilecehkan. Menurut Reni, hal tersebut disebabkan oleh bentuk pertahanan diri yang dilakukan oleh istri Verdi Sambo ini. Reni mengatakan ini pada sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Sidang ini menghadirkan 5 terdakwa, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer alias Baradae, Ricky Rizal alias Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf, dengan agenda meminta keterangan dari saksi ahli. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon dukung channel ini, dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Awalnya tim pengacara Putri Chandrawati, Sarmauli Simangunsong, bertanya kepada Reni mengenai analisisnya soal apa alasan korban pelecehan seksual masih mau bertemu dengan pelaku pelecehan. Mengapa bisa seseorang jadi korban kekerasan seksual kemudian dalam beberapa waktu temui pelakunya? Tanya Sarmauli. Pada rekroma sindrom atau sindrom perempuan yang alami kekerasan seksual sampai pemerkosaan itu ada fase di mana pada saat fase akut dan segera kemungkinannya ada 3, jawab Reni yang juga Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (APSIFOR). Pertama adalah ekspres. Jadi di sini mengekspresikan kemarahannya dan kedua kontrol. Di kontrol ini satu penekanan dan ini berelasi pada ciri-ciri kepribadian tertentu yang internalizing tadi. Jadi menekan rasa marahnya, menekan rasa takutnya, menekan rasa malunya meskipun itu ada tapi dikontrol. Ketiga adalah shock disbelief, menjadi sulit berkonsultasi dan sulit mengambil keputusan, tambahnya. Reni menjelaskan dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa Putri Chandrawati, respons yang diberikan Putri adalah lebih ke fase kontrol diri. Putri dalam hal ini memilih menahan emosi sebagai bentuk self-defense. Nah yang terjadi pada Ibu PC pada teori ini lebih sesuai dengan respons yang kontrol. Jadi seolah tidak ada emosi apa-apa, seolah-olah itu tidak terjadi apa-apa, itu merupakan suatu bentuk defense mechanism supaya tetap tegar, ucap Reni. Dari sekian banyak korban yang pernah ahli temui, berapa persen yang melakukan defense seperti ini dibanding melaporkan ke kepolisian atau ke dokter dengan visum? Tanya Sarmauli lagi. Reni pun menjawab bahwa kebanyakan korban pelecehan seksual di Indonesia enggan menjawab karena takut dan malu. Kalau dilihat dari Indonesia Judicial Research Society di tahun 2021 yang margin error 2% dari data populasinya, itu menunjukkan bahwa kebanyakan akan menarik diri takut malu merasa bersalah yang bisa menggunakan ketiga respons tersebut, jawab Reni. Yang terbanyak adalah upaya untuk kemudian dia tidak melakukan pelaporan. Jadi menyelesaikan sendiri mengendalikan sendiri situasi gemuruh psikologis yang ada di dirinya, sedikit sekali yang merespons yang betul-betul mengekspresikan, tambahnya. Di sisi lain, terdakwa kasus dugaan pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J, Putri Chandrawati, dinilai khawatir rahasia di balik kasus itu terbongkar dan diduga memilih menutupinya dengan berbohong, lalu terdeteksi dalam tes poligraf. Hal itu dipaparkan oleh Ketua Asosiasi Poligraf Indonesia Agung Prasetya yang memaparkan analisis di balik skor minus 25 hasil tes poligraf atau uji kebohongan Putri. Jadi dia kalau ada nilai yang lebih tinggi itu dia ada kekhawatiran yang lebih tinggi lagi. Terkait dengan kalau dia berbohong ini dia akan merasakan konsekuensi. Konsekuensi baik dari orang sekitarnya,
sosial, atau masyarakat. Biasanya seperti itu, kata Agung dalam program Rossi di Kompas TV, seperti dikutip pada Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022. Agung mengatakan, skor minus 25 dari hasil tes poligraf Putri terkait erat dengan kesadaran seseorang yang menjadi subjek pemeriksaan terhadap konsekuensi yang akan diterima ketika dia memilih berbohong ketimbang jujur. Semakin tinggi rasa kekhawatiran dia terhadap konsekuensi dia berbohong, itu biasanya nilai minusnya akan meningkat, ucap Agung. Menurut pengalaman Agung, dalam pemeriksaan terkadang terdapat orang-orang yang memilih berbohong tetapi bersikap pasrah dengan segala konsekuensinya, dan hal itu akan berdampak terhadap skor yang dihasilkan dari tes poligraf. Ada orang yang terkadang dia tahu konsekuensinya tapi dia pasrah, ya sudah terima saja, makanya negatifnya akan menurun nanti, kata Agung. Sedangkan menurut Agung, jika hasil poligraf Putri mendapat skor minus 25 maka seluruh jawaban yang disampaikannya dalam tes itu kemungkinan besar bohong. Semuanya berbohong. Seperti itu, ujar Agung. Nah, bagaimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel UP Info.